tidak lebih dari yang dibutuhkan. Seperti halnya Omnibus Law yang memberikan jawaban harmonisasi regulasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kontingen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Saya Ivana Eka Kusumawardani sebagai pembicara pertama, rekan saya Vina Nur Abdillah sebagai pembicara kedua, selanjutnya rekan saya Zikri Amadar sebagai pembicara ketiga. Kami berdiri pada standing posisi pro, menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini mengenai Omnibus Law, yang mana telah disusun sebelumnya melalui artikel kami yang berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan melalui Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya Omnibus Law merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dinyatakan sebagai payung hukum dari peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah dibuat. Peraturan yang telah dibuat tersebut, yang mana Omnibus Law ini dibuat sebagaimana dengan tujuan untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya latar belakang dari mosi perdebatan kita kali ini terkait Omnibus Law adalah dengan adanya rekomendasi dari Konferensi Nasional Hukum Tata Negara pada tahun 2017 yang dilakukan di Jember, Jawa Timur, yang mana hal itu membahas terkait Omnibus Law yang bertujuan untuk adanya harmonisasi dari regulasi-regulasi yang ada di Indonesia yang mengalami obesitas. Obesitas regulasi itu dinyatakan dan dipaparkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa sebanyak 62.000 peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia, yang mana hal tersebut membuat ketidakpastian hukum dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dewan Juri yang terhormat, Omnibus Law sendiri didukung oleh adanya teori Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa undang-undang dilaksanakan karena adanya keinginan dari pemimpin, sehingga Omnibus Law ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh L.M. Friedman tersebut, bahwa sebagaimana yang kita ketahui, pemerintah menyatakan bahwa Omnibus Law dapat mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga hal ini menjadi jawaban bahwasanya Omnibus Law dapat menjadi dapat menyatukan regulasi-regulasi yang carut-marut serta tumpang tindih tersebut. Sehingga di sini kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini mengenai Omnibus Law. Dan selanjutnya pada posisi kali ini akan diteruskan pembangunan argumentasi kami oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Non-pros visit, non-res visit. Hukum melihat ke depan dan bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat, perkenankan saya sebagai pembicara kedua akan lebih mengelaborasikan kembali argumen-argumen yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim kami. Dewan Juri yang kami hormati, sejatinya Indonesia telah mengeluarkan 62.000 peraturan perundang-undangan sebagaimana data yang telah kami dapatkan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2016. Dewan Juri yang kami hormati, dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pemerintah Indonesia mengindikasikan bahwasanya terdapat banyak sekali regulasi yang tumpang tindih. Dewan Juri yang kami hormati, oleh karena itu Dewan Juri yang kami hormati, Omnibus Law sebagai payung hukum atau regulasi yang membawahi peraturan perundang-undangan di bawahnya telah hadir sebagai jawaban atas fenomena yang terjadi di Indonesia, yaitu over atau obesitas dari peraturan perundang-undangan. Dewan Juri yang kami hormati, Dewan Juri yang kami hormati, bahwasanya hal tersebut senada dengan Sacipto Raharjo dengan teorinya hukum responsif. Sacipto Raharjo menyatakan bahwasanya hukum itu dibentuk revolusioner atau dengan tujuan ke depan dan bukan ke belakang. Dewan Juri yang kami hormati,
Selanjutnya, Dewan Juri yang kami hormati, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya konstitusi negara kita telah mengamanatkan sebuah peraturan untuk pembangunan nasional. Dalam hal ini, Dewan Juri yang kami hormati, Omnibus Law merupakan suatu regulasi atau suatu jawaban dari amanat konstitusi itu sendiri, Dewan Juri yang kami hormati. Hal senada telah dipaparkan oleh Stamler dengan teorinya tentang fungsi hukum, bahwasanya Dewan Juri yang kami hormati, fungsi hukum adalah sebagai harmonisasi dari berbagai kepentingan, tujuan maupun maksud dari individu maupun dari individu dan masyarakat. Hal tersebut bertujuan sebagai langkah efektivitas dan efisiensi di kalangan pemerintahan, Dewan Juri yang kami hormati. Menyambung dari apa yang telah dipaparkan oleh Pembicara pertama yang menyatakan bahwasanya overregulasi telah mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dewan Juri yang kami hormati, bahwasanya Omnibus Law hadir sebagai jawaban atas apa yang telah terjadi di Indonesia, yaitu overregulasi. Bahwa sejatinya Indonesia merupakan negara hukum yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Juri terhormat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap dalam posisi kami yang mendukung adanya Omnibus Law, Dewan Juri terhormat. Selanjutnya, argumen-argumen kami secara sosiologis dan teoritis akan dilanjutkan kembali oleh pembicara 3 dari tim kami. Terima kasih. Cum et sum testimonia rerum quid opus et verbis. Jika bukti dari fakta-fakta ada, apa gunanya kata-kata? Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya, pembicara ketiga, memaparkan apa yang telah dipaparkan dari pembicara pertama dan pembicara kedua, yang dimana telah dipaparkan oleh pembicara pertama bahwa di Indonesia telah banyak regulasi-regulasi yang tumpang tindih, undang-undang yang tumpang tindih. Di situ di mana adanya ketidakpastian hukum. Di sini kami telah mengumpulkan data-data. Yang pertama, pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur dasar-dasar pokok agraria, yang dimana hak guna usaha diatur selama 60 tahun. Di sini ada lagi tentang pasal 35 Undang-Undang 1960 yang dimana mengatur hak guna bangunan dengan tahun yang berbeda selama 50 tahun. Di sini kita telah pastikan atau di sini kita telah lihat adanya ketumpang tindihan undang-undang di Indonesia yang mengakibatkan investor-investor asing tidak mau menanamkan investasinya di dalam Indonesia. Kami telah mengumpulkan lebih dari satu data, yang dimana pasal 22 bagian A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, di mana tentang penanaman modal selama 95 tahun, dan pasal 22 bagian B Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang hak guna bangunan berbeda lagi dengan undang-undang yang telah paparkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur hak guna bangunan selama 80 tahun. Di sini sudah ada bukti dua tentang undang-undang Indonesia yang tumpang tindih. Berdasarkan teori Rudolf Steiner, fungsi hukum harmonisasi berbagai maksud, tujuan, dan kepentingan individu dengan individu dan masyarakat dengan masyarakat. Di sini kami berdiri sebagai tim pro mengusulkan solusi kepada pemerintah untuk menerapkan Omnibus Law dengan catatan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki perundang-undangan untuk memasukkan Omnibus Law sehingga posisi Omnibus Law menjadi jelas. Kami dari tim pro berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim kami tetap berdiri di sini pada posisi pro mendukung Omnibus Law diterapkan di Indonesia. Sekian dan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.